Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukhlasin, CGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara dari SD Negeri 2 Gembreng Lor. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Latar belakang dilaksanakan diseminasi budaya positif ini yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah agar dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Salah satu cara untuk menerapkan disiplin positif adalah melalui pelaksanaan segitiga restitusi yang merupakan proses kolaboratif yang dapat mengarahkan murid pada proses berpikir solutif dan mandiri terhadap permasalahan yang mereka hadapi berdasarkan keyakinan baik yang dimiliki. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu budaya positif ini dapat diimplementasikan oleh Bapak Ibu guru di lingkungan sekolah agar dapat menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, yaitu dengan cara penerapan segitiga restitusi untuk dapat membantu murid mencarikan solusi permasalahan yang dihadapinya dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Tolak ukur pada kegiatan ini yang pertama yaitu Bapak dan Ibu guru dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan murid di lingkungan sekolah. Yang kedua, siswa dapat meningkatkan prestasinya dan menumbuhkan motivasi intrinsik murid dalam belajar. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan dalam kegiatan ini yang pertama yaitu membuat PPT sebagai bahan diseminasi. Yang kedua, menemui kepala sekolah dan berkolaborasi untuk meminta izin melakukan diseminasi budaya positif. Yang ketiga, mengatur jadwal pelaksanaan. Yang keempat, mengundang kepala sekolah, guru sejawat sebagai peserta diseminasi. Yang kelima, menyiapkan keperluan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dukungan yang kami butuhkan dalam kegiatan ini yang pertama yaitu dari Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru. Yang kedua, ruangan untuk kegiatan diseminasi. Yang ketiga yaitu peralatan untuk kegiatan diseminasi. Marilah kita simak video diseminasi budaya positif kepada Kepala Sekolah dan Dewan Guru SD Negeri 2 Gembreng Lor berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 2 Gembreng Lor beserta Bapak Ibu Guru SN 2 Gembreng Lor dalam acara diseminasi budaya positif oleh lingkungan sekolah oleh Bapak Mukhlasin CGP Angkatan 9 Kabupaten Jepara. Sebelumnya mari kita buka acara dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan di sini.
Yang kedua, sambutan kepala sekolah yang diwakili oleh guru senior Ibu Siti Yatimah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang hari ini tidak hadir. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Kemiring Lor beserta penjaga. Hari ini dalam acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita yang dilaksanakan oleh Pak Muklasin CGP Angkatan ke-9 Kabupaten Jepara. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di aula SD Negeri 2 Kemiring Lor tanpa ada halangan suatu apapun. Selawat serta salam tak lupa kami aturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya nanti di yaumul kiamah. Amin Allahumma. Amin. Di sini saya selaku wakil dari kepala sekolah hanya bisa mengucapkan sepatah dua patah kata untuk Pak Muklas. Selamat kepada Pak Muklasin yang telah menyelenggarakan kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini sekolah kita dapat bertambah maju. Terus selain itu bisa mengelola sekolah kita dengan baik. Yang ketiga, acara diseminasi ini yang akan dilaksanakan oleh Pak Muklas. Masalah diseminasi ini nanti akan diterangkan oleh Pak Muklas dengan sedetail-detailnya. Saya hanya mengucapkan selamat kepada Pak Muklas. Semoga kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan lancar tanpa ada suatu apapun. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Pak Muklas dan sukses di akhirnya nanti. Amin. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Muklasin CGP Angkatan 9. Kepada Bapak Muklasin dipersilakan. Terima kasih Mbak Ludi atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini diwakili oleh Ibu Siti Yatimah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 2 Kemiring Lor serta Bapak penjaga. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semuanya masih diberikan limpahan nikmat berupa nikmat sehat,
sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai pendidik putra putri kita dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu hal apapun. Kedua kalinya sholawat serta salam selalu kita haturkan kemampuan kita, kemampuan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya di hari akhir nanti dan mendapat syafaatul husna. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu, guru dan Bapak kepala sekolah yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami mohon izin untuk melakukan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, terutama di SD Negeri 2 Gundenglor. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa membawa berkah dan manfaat dan dapat diimplementasikan, mudah-mudahan dapat diimplementasikan di sekolah ini dengan baik. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya dalam acara pada siang hari ini. Mohon maaf ya, seharusnya Bapak Ibu sudah bisa beristirahat. Kali ini masih mengikuti kegiatan diseminasi positif yang kami selenggarakan pada siang hari ini. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini bukan kami mengajari Bapak Ibu membaca game, kami hanya berdiskusi tentang budaya positif yang diterapkan di sekolah itu yang seperti apa. Jadi mohon maaf, bukan maksud kami untuk mengajari Bapak Ibu membaca game, kami hanya berdiskusi bagaimana baiknya melaksanakan budaya positif di sekolah ini. Saya yakin di mana saja, di manapun tempatnya, pasti ada permasalahan-permasalahan yang kita jumpai dan kita dituntut sebagai pendidik untuk dapat menyelesaikan semua permasalahan dengan arif dan bijaksana, tidak ada efek samping di belakangnya. Bapak Ibu yang kami hormati, itu sebagai koordinat kami, mudah-mudahan bisa dimaafkan ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin kami berdiri itu Pak, agar tidak terlalu lama duduk. Pada kesempatan kali ini, tujuan daripada kegiatan kali ini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Tentunya dari katanya, kalimatnya, budaya positif itu adalah budaya yang baik ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita refleksi sejenak. Apa sih permasalahan yang sering kita jumpai di sekolah kita? Dari sekian deretan banyak masalah, apa yang pernah kita alami? Bapak Ibu mohon bisa merefleksikan dirinya. Kira-kira pernah nggak di sekolah kita murid kurang bersemangat dalam belajar? Pernah ya? Kemudian apakah pernah ada siswa yang mengantuk atau murid yang mengantuk saat pelajaran? Ada ya, sering ya. Murid terlambat? Ada. Bolos Bu? Ada ya. Tidak mengerjakan PR? Ada. Buang sampah sembarangan? Ada. Sering terjadi pelanggaran sekolah, misalnya tidak memakai atribut ketika upacara, tidak pakai kaos kaki, sering apa tidak ya? Nah, sering. Bermain dalam kelas? Iya, sering ya. Kemudian murid saling mengejek temannya sehingga menimbulkan pertengkaran. Ada atau tidak ya? Ada. Murid berkelahi. Nah ini mungkin dipicu dari saling mengejek atau apa mungkin.
Murid ada yang mencuri uang temannya? Ada nggak kira-kira? Ada. Nah, murid putus sekolah ini yang paling penting. Ada nggak kira-kira? Ada ya. Itu sederet permasalahan yang mungkin dijumpai di lingkungan sekolah. Kira-kira dari Bapak Ibu gimana sih penyelesaiannya supaya masalah ini dapat selesai dengan baik tanpa ada efek sampingnya? Monggo Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang metode PBL, ini saya menggunakan masalah terlebih dahulu supaya Bapak Ibu mampu bisa mengeluarkan inisiatifnya. Monggo Bu Rosid, gimana sih caranya supaya murid tidak ngantuk saat pelajaran? Oh, ini ada skripnya ini, terima kasih, ada skripnya. Kemudian Pak Tika, gimana Pak caranya supaya anak tidak yang mengerjakan PR tetap mengerjakan PR? Oh, reward ya. Reward itu apa ya Pak? Hadiah atau penghargaan ya? Benda atau apa itu Pak penghargaannya kira-kira? Nah, kemudian kalau anak sering bermain, gimana Bu Nur? Cara penyelesaiannya Bu Nur, bermain di kelas? Cewek? Di cewek? Oh iya, di cewek. Kemudian kalau yang putus sekolah, gimana ini Bu Nita? Ini yang paling serius itu adalah yang putus sekolah. Nah itu gimana penyelesaiannya? Supaya anak itu bisa kembali ke sekolah tanpa rasa malu. Biasanya kalau anak putus sekolah, kembali ke sekolah itu malunya bukan main Bu. Gimana ini caranya? Nah, kita jemput ya, kita datangi ke rumahnya, kemudian kita tanya apa alasannya, kemudian apa yang dia inginkan, seperti apa ya, seperti itu ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Kita telah merefleksikan sejenak tentang permasalahan yang sering kita jumpai di sekolah kita. Mungkin itu sederet permasalahan dan mungkin banyak lagi permasalahan yang mungkin belum bisa saya tuangkan ke dalam itu. Nah, mungkin masih banyak yang dan perlu kita atasi. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam masalah tadi yang saya ungkapkan, pasti ada faktor pemicu, faktor penyebab. Kenapa sih anak putus sekolah? Kenapa anak tidak mengerjakan PR? Dan kenapa anak bisa mencuri waktu temannya? Itu kan juga ada permasalahan. Nah, di sini saya mendefinisikan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, mungkin faktor internalnya yaitu dari anak itu sendiri, mungkin punya perilaku yang seperti itu dari masa kecilnya. Kemudian atau kebiasaan. Kemudian yang kedua, keluarga kurang mendukung. Itu contohnya gimana keluarga kurang mendukung? Bapak ibunya bercerai, itu ya. Seperti itu mungkin jadi anak yang kurang perhatian. Jadi kebutuhannya tidak terpenuhi. Kemudian dari faktor eksternal, nah ini faktor luar yang paling penting. Yang pertama yaitu lingkungan anak, lingkungan keluarga, lingkungan anak juga sangat penting. Kalau orang tuanya kurang perhatian, kurang kasih sayang, maka anak akan lari keluar untuk mencari kesenangan. Karena pada sikapnya manusia atau anak itu butuh kesenangan. Nah, kesenangan kalau di rumah tidak didapatkan, maka ia mencari kesenangan di luar rumah. Nah, sadar di luar rumah itu ada yang sesuai, ada yang kurang sesuai. Nah, makanya itu jadi pemicu faktor terjadinya permasalahan. Kemudian yang selanjutnya eksternal lain adalah bapak dan ibu guru. Mari kita introspeksi diri, apakah yang sudah kita ajarkan sudah sesuai, sudah benar untuk membuat anak menjadi seorang anak yang benar, seorang anak yang tidak bebas dari masalah-masalah tersebut. Mari kita introspeksi diri.
Coba kita misalnya mengajar, tapi tinggal saja untuk pekerjaan lain, maka di kelas anak tidak bermain. Nah, mungkin alasan itulah anak bisa bermain di dalam kelas sampai bal-balan, kemudian memecahkan lampu, menjatuhkan kipas. Itu karena apa? Mungkin dari kita, sebagai pendidik itu meninggalkan mereka di jam pelajaran. Kadang jam istirahat pun demikian. Sudah kita kasih tahu jangan bermain bola di dalam kelas. Karena apa? Efek yang ditimbulkan ketika bermain di dalam kelas itu semua fasilitas sekolah bisa rusak. Selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Selain itu, nah kita di sini tujuan pendidikannya, kita di sini seorang pendidik ya. Maka kita mempunyai tujuan untuk mendidik, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan hidup dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar anak dapat memperbaiki lakunya. Tapi bukan bukan dasarnya, dasarnya kita tidak bisa melakukan. Kemudian apa sih perbedaan pendidikan dengan pengajaran? Bapak itu mungkin sudah nangis tentang mendengar tentang pengajaran dan pendidikan. Pengajaran itu menurut yang kita baca adalah hanya sekedar menyampaikan materi dan siswa itu paham. Kalau pengajaran tingkatnya lebih ringan. Sedangkan mendidik itu tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, namun juga ada perubahan tingkah laku. Contoh, tingkah laku, misalnya kita mengajarkan tentang sholat. Jadi anak itu setelah kita ajar harus melakukan praktek sholat, bisa melakukan sholat. Kemudian setelah kita ajari tentang pendidikan sopan santun, anak jadi ketika bicara dengan bapak ibu guru, dengan bapak ibunya di rumah itu pakai sopan santun dengan halus, sopan. Itulah tujuan pendidikan kita yang sebenarnya. Tidak hanya materi pelajaran saja. Kalau materi pelajaran itu mudah bisa, tapi kalau perilaku tindakan yang baik pasti diingat oleh siswa. Jadi pada dasarnya pendidikan itu lebih penting, ya, lebih penting dari segala-galanya. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan kali ini, maka dalam diseminasi budaya positif ini kami akan memaparkan berbagai hal tentang budaya positif untuk mendidik putra putri kita menjadi anak yang baik. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, anak berbuat salah, anak berbuat tidak benar, mungkin dasarnya dari kebutuhan dasar ini yang belum tercukupi, belum terpenuhi. Kemudian yang kelima ini posisi kita sebagai guru, posisi kontrol kita sebagai pendidik itu ditekankan nanti ada di sini. Kemudian yang keenam adalah restitusi, segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Apa itu saja? Nah,
disiplin positif. Nah, kata disiplin, sering kali kita mendengar disiplin ya. Dalam budaya kita disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, patuh, manut. Agar bagaimana? Karena kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Coba kalau anak tidak disiplin, kadang tidak nyaman ya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dan bukan dari luar. Kalau motivasinya dari dalam pasti diingat terus, pasti dilaksanakan. Tapi kalau motivasinya dari luar itu kadang dilupakan. Karena apa? Karena tidak terbangun dari dalam hatinya, karena tidak dimulai dari jiwanya, karena dia hanya mendengar, dinasehati, kemudian dia melaksanakan. Begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya yaitu disiplin positif merupakan salah satu syarat menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sebutan ancaman maupun hukuman. Selanjutnya, dari disiplin positif tersebut tadi menanamkan motivasi intrinsik. Tadi saya katakan motivasi yang dari dalam dirinya, dari dalam jiwanya pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka percaya motivasi ini memiliki dampak jangka panjang, tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jika mereka berbuat baik, jika mereka berbuat yang dasarnya dari hatinya, maka dikasih hadiah ataupun tidak dikasih hadiah, pasti dia akan melaksanakan. Ini contoh misalnya, kita menerapkan pendidikan kepada anak untuk melakukan ibadah, bahwa anak itu walaupun di tempat yang sepi pasti ada yang mengawasi. Nah, kemarin ceritakan waktu itu di pengajian Pak Edi, dimanapun tempat itu tidak ada yang sepi, di gua walaupun sendirian karena merasa diawasi. Siapa yang mengawasi? Tuhan yang Maha Esa. Dari kegiatan ini loh yang menunjukkan motivasi diri untuk melakukan sesuatu tanpa diberi imbalan, tanpa diberi hadiah. Nah, maka nilai-nilai kebajikan mereka akan menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, karena ada motivasi intrinsik. Selanjutnya Bapak Ibu, nah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang itu tolong kita pakai. Nah, ingin dicapai setiap individu. Nah, kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal, menyeluruh, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dari nilai-nilai kebajikan tersebut terangkum dalam tujuan pembelajaran kita di kurikulum Merdeka ini, yaitu kurikulum terbaru yang menekankan pada profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan itu tertuang di sini semuanya. Contoh ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini sangat luas sebenarnya. Kita harus dapat mendidik siswa supaya memiliki keimanan, memiliki keyakinan bahwa tadi ya, di mana tempat kita diawasi, di mana pun kita berada ada yang melihat. Jadi ketika kita mau berbuat salah, jika dilihat maka tidak akan
Jadi kalau kita mau menyontek karena ada pilihan sama yang maha kuasa, jadi tidak bisa jadi nyontek. Nah, kemudian berakhlak mulia ketika bertemu bapak ibu gurunya, bersalaman, menyapa, nah itu kemudian berkata halus, nah, katanya harus sopan, nah ini juga penting, nah itu yang harus kita tanamkan. Kemudian cerdas saja itu tidak penting bapak ibu. Cerdas itu harus didukung dengan keimanan dan ketakwaan. Contoh, perilaku yang menyimpang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang cerdas, namun tidak memiliki akhlak yang mulia. Contoh, seorang pencuri, seorang perampok, seorang penipu itu punya kecerdasan akal yang lebih. Karena apa? Bisa menipu orang. Tapi karena dia tidak didasari dengan iman, ketakwaan dan berakhlak mulia, jadi mereka melakukan hal yang salah. Nah, tujuan kita sebagai pendidik harus supaya tidak terjadi masalah yang demikian. Kemudian yang kedua yaitu mandiri. Nah, mandiri jadi siswa yang mandiri, siswa yang tidak tergantung pada orang lain, mampu bekerja sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu bernalar kritis. Bernalar kritisnya cerdas intelektual, diulang sepisan terus paham, terus kemudian dapat melaksanakan. Kemudian yang keempat berkebinekaan global, menghargai kebudayaan orang lain, saling menghormati. Kemudian bergotong royong, ini kita bergotong royong, jika bekerja kelompok diskusi melaksanakan dengan baik. Kemudian juga tiket dilaksanakan bersama-sama, walaupun ada temannya perempuan, ada yang laki-laki, tidak masalah. Kemudian yang ke-6 adalah terakhir yaitu kreatif. Anak yang kreatif itu artinya mampu menyalurkan daya pikirnya untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Itu namanya kreatif ya Bapak Ibu. Kita yakini bahwa itu contoh mampu mengolah bahan sampah yang tadinya sampah bisa menjadi barang yang bernilai, ada nilainya. Contoh yang sudah kita laksanakan yaitu di pelajaran kelas 5 itu ada ya, kelas 4 ada reuse, ada recycle, reduce, itu juga mengolah bahan sampah menjadi barang bernilai. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, teori motivasi dan hukuman. Pernah nggak Bapak Ibu menghukum siswanya? Pernah? Apa Pak Ibu? Suruh membaca di depan. Benar, apa Bu? Menulis. Pak Erik, apa Pak? Oh iya, betul Pak. Ya, kalau punishment atau hukuman yang di sini adalah punishment yang sifatnya adalah untuk mendidik. Dalam arti mendidik adalah untuk meningkatkan kreativitas atau meningkatkan anak itu supaya tidak mengulangi kesalahan yang dia lakukan. Itu dia Pak ya. Oke, mungkin ada lagi Pak? Cukup. Oh, cukup. Ya, terima kasih Pak Erik. Nah, tadi yang sudah disampaikan Pak Erik adalah contoh hukuman yang mendidik. Tapi dalam kaitan hal ini itu bukan hukuman, tapi sebuah apa itu namanya? Konsekuensi ya, karena telah melakukan pelanggaran. Bapak Ibu yang kami hormati, nah
Tadi sudah dibahas pada terkait tentang hukuman dan motivasi ya. Motivasi sekarang. Apa sih motivasi perilaku manusia? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, itu namanya motivasi. Nah, dari motivasi tersebut ada 3 hal. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Yang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman itu bagaimana Bapak Ibu? Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Aku keras-kerasan, benar dihukum. Nah itu ya, ya. Kemudian ini merupakan motivasi ekstrinsik ya, ekstrinsik. Motivasi dari luar, khawatir nih dihukum. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau punishment reward. Kalau hukuman dia punishment, kalau reward itu penghargaan. Nah, murid yang bagaimana? Murid yang melakukan disiplin karena ingin mendapat imbalan. Contoh, Pak Guru menjanjikan kalau kamu tidak telat selama 10 hari berturut-turut maka akan dapat pulpen 10. Nah, karena dia melakukan tidak terlambatnya karena ini mendapatkan imbalan. Jika imbalannya itu dicabut, maka dia akan cenderung untuk mengulangi kembali. Jadi terlambat. Jadi apa yang dia lakukan karena pamrih itu apa buat mengharapkan imbalan. Nah, motivasi ini juga berasal dari luar karena apa? Mendapatkan imbalan. Nah, motivasi yang kita harapkan adalah motivasi yang ketiga, yaitu apa? Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Kalau saya tidak terlambat, maka saya tidak akan ketinggalan pelajaran. Kalau saya terlambat, maka saya akan rugi karena pelajaran saya ketinggalan. Nah, itu yang harus kita tanamkan dalam diri anak supaya memiliki motivasi yang tumbuh dalam dirinya, bukan dari luar. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya bagaimana kita membedakan hukuman atau penghargaan sebagai konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Ini kita lakukan atau tidak ya Bapak Ibu? Mudah-mudahan tidak kita lakukan ya. Hukuman itu apa? Hukuman itu identik dengan menyakitkan, kemudian tidak nyaman, kemudian murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan itu tidak efektif. Karena apa? Merusak hubungan atau iri. Kenapa iri? Misalnya saja dari 30 siswa yang dijanjikan itu hanya 5 siswa. Jadi yang 25 siswa akan merasa iri. Loh, saya berangkat tidak terlambat, tidak pernah dapat hadiah. Dia yang terlambat terus kok malah dapat hadiah. Iri itu juga kadang kala baik, tapi irinya yang kebaikan. Contoh misalnya, si A ketika ulangan mendapatkan nilai yang bagus, si C karena iri dia terus dapat nilai baik. Gimana sih caranya? Maka si C berusaha belajar secara giat supaya mendapatkan nilai yang mungkin melebihi si A. Itu iri yang baik. Itu iri yang tidak diiringi dengan dengki. Nah, iri yang baik itu tidak diiringi dengan dengki. Karena iri
tidak baik itu pasti diiringi dengan sakit. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu mematikan kreativitas Bapak Ibu. Penghargaan itu mematikan kreativitas. Karena apa? Tidak inisiatif sendiri. Dia melakukan hal itu karena ingin mendapatkan reward atau penghargaan. Kemudian yang keempat, menghukum dengan sistem rangkeng itu juga tidak baik. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Selanjutnya Bapak Ibu, konsep disiplin. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Apa sih itu? Sebuah cara yang menanamkan disiplin positif pada murid untuk menguatkan murid dari atau unsur dari intrinsiknya, dari dalam. Apa itu pengertian restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tandanya tidak yang terlambat menjadi tidak terlambat, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Dosen tahun 2004. Kemudian anak yang seperti itu bagaimana cirinya? Yang pertama, bukan menemui kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kemudian yang keempat, menuntun anak untuk melihat ke dalam diri, apakah yang saya lakukan itu benar, apakah yang saya lakukan itu salah. Nah, itu ciri-ciri daripada pendekatan restitusi yang kaitan dalam kayak apa itu budaya positif ini nanti kedepannya akan berada pada pendekatan restitusi. Dia fokus pada karakter bukan tindakan, jadi karakter, sopan santunnya, kemudian apa itu budayanya, budaya baiknya. Yang keempat, yang selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Selanjutnya yaitu perbedaan. Tadi kan ada hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Apa sih perbedaannya? Jika kita melihat konteksnya, kasusnya, contoh misalnya seorang anak tidak mengerjakan PR, maka hukuman ketika dihukum, contoh hukumannya adalah hormat pada bendera 10 menit misalnya. Kemudian tetap gurunya marah dan menjadi murid yang penakut. Kalau konsekuensi bagaimana? Contohnya, guru berikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat. Nah, kalau kamu tidak mengerjakan PR, nanti ketika istirahat kerjakan tapi dikerjakan 3 kali, tidak 1 kali, misalnya tadi ya. Kemudian itu konsekuensinya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati. Kemudian yang ketiga, restitusi. Gimana sih caranya restitusi? Yaitu menanyakan keyakinan kelas pada dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Contoh, misalnya Yusril, misalnya, terusnya siapa yang Yusril? Nah, tidak mengerjakan PR misalnya. Gimana sikap kita? Ya kita tanya baik-baik, Yusril, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Tadi malam nonton TV Pak. Kamu sudah punya PR tapi kok mengerjakan malah nonton TV. Karena tidak ada kemampuan motivasi intrinsik dari diri. Kemudian yang selanjutnya itu guru terbuka dan berbagi. Guru terbuka dengan siswa, menghormati dirinya dan lain-lain, tidak menyalahkan. Kita mencari solusi tadi, mencari solusi bagi diri. Alasanmu apa ya? Menonton TV. Loh, kenapa menonton TV itu baik atau tidak? Harusnya kan tidak baik.
Kalau tidak baik, dilakukan lagi atau tidak? Tidak. Apa yang harus kamu lakukan? Nah, belajar Pak. Tidak mau nonton TV sampai larut malam. Nah, kalau kamu lakukan itu, maka nanti apa itu? Yang kamu katakan tadi akan dilakukan mulai kapan? Misalnya hari ini Pak, misalnya. Nanti setelah ini tidak mengerjakan PR lagi. Saya akan selalu mengerjakan PR. Demikian itu contoh restitusi. Karena dari tiga ini mana sih yang sudah kita gunakan? Apakah memberikan hukuman? Apakah memberikan konsekuensi? Apakah memberikan restitusi? Ketiga-tiganya benar. Wah, tepuk tangan, bagus itu benar. Nah, berarti belum pernah memberikan hukuman, pernah memberikan konsekuensi, juga pernah memberikan restitusi. Ya, baik. Terima kasih benar. Selanjutnya nih Bapak Ibu ya, keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas Bu? Betul? Apa sih keyakinan kelas betul? Pak Tifon, apa sih keyakinan kelas Pak Tifon? Kesepakatan. Ya. Keyakinan kelas itu, ya, betul Bapak Ibu. Kesepakatan kelas boleh, keyakinan kelas tidak boleh. Kadang juga menyebutnya peraturan. Ada ya? Oke, terima kasih. Nah, keyakinan kelas. Kenapa disebut keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Kalau keyakinan, kalau kesepakatan itu bersifat dari bawah menjadi keputusan bersama. Namun kalau peraturan itu ditetapkan sepihak dari atas ke bawah. Contoh dalam kaitannya ini dari kepala sekolah ke siswa atau dari bapak ibu guru ke siswa. Contoh misalnya, kalau tentang keyakinan kelas itu siapapun pelanggannya, baik bapak ibu guru maupun anak bapak ini, masuk kelas pukul 7. Misalnya disepakati bersama, murid yo masuk jam 7, gurunya juga masuk jam 7. Tidak muridnya yang masuk jam 7, gurunya masuk setengah 8. Seperti itu. Itu contoh. Jadi kita sepakati. Nah, dari kesepakatan itu muncul dari masing-masing, bukan siswa saja, dari siswa, dari bapak ibu guru dijadikan satu. Kemudian nanti dipilih, kalau ada yang sama dijadikan satu, jadikan keyakinan kelas. Ini contoh ya, contoh mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara. Pasti ada tujuannya. Apa kira-kira? Nah, betul, bagus Bu. Keselamatan. Ini juga sama ada. Kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Tujuannya apa? Nah, juga menjaga kesehatan. Nah, kesepakatan yang kita buat, kita sepakati untuk tujuan bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi prosedur untuk membentuk keyakinan kelas itu ada 7. Yang pertama, mempersilahkan semua warga sekolah, baik siswa, guru, untuk mengemukakan pendapatnya. Kemudian yang kedua, dicatat semua masukannya, baik murid, guru, dicatat tulis atau di kertas misalnya. Dikasih kertas satu-satu, kemudian suruh menuliskan apa sih yang dia inginkan, apa sih keyakinan yang mau ditulis, silahkan ditulis. Kemudian nanti dibacakan di depan atau ditulis di papan tulis. Kemudian jika ada yang sama, ambil satu yang sama. Ini contoh misalnya, berangkat saat waktu, kemudian masuk jam 7 itu kan sama. Jadi ambil salah satu. Kemudian bentuklah keyakinan dalam bentuk kalimat positif. Kalimatnya yang baik, contoh tidak. Misalnya kalimat yang baik itu, masuk sekolah pukul 7.
itu dan lain sebagainya. Kemudian tinjau kembali dasar kelas yang tidak bisa, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama. Setelah keyakinan selesai dibuat, maka semua warga kelas silakan tinjau ulang dan menyetujuinya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas yang diletakkan di kelas di tempat yang mudah dibaca. Seharusnya keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak, sedikit saja, yang penting mudah diingat. Contoh, bersikap disiplin, jujur, ya, tepat waktu, disiplin waktu, jujur di setiap perbuatan. Ini contoh keyakinan kelas. Ini kelasnya siapa bu? Kelas 2 kelasnya siapa nih? Wah ini, lihat ini ya. Wah disiplin, ini contoh. Ini kalimat positif, disiplin waktu itu artinya bagaimana? Ya berangkat tepat waktu, mengerjakan PR tepat waktu, kemudian mengerjakan ulangan juga tepat waktu. Ya dijadi jam 1 jam ya, selesai 1 jam, jangan selesai 2 jam. Dan benar berliterasi. Literasi itu banyak. Literasi bisa membaca, bisa menulis, bisa. Nah, ya, terima kasih Bu. Kemudian ada setiap bertemu teman, salaman, kemudian sopan dalam berbicara, santun dalam perilaku, itu contoh. Mungkin itu sebagai referensi, mungkin kita bisa meniru dari kelas 2B. Sebenarnya siapa gitu 2B? Tepuk tangan buat Bu Rosim. Oke, selanjutnya ini contoh untuk kelas 1. Nah ini setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, suasana kerja, saling menghargai, rasa aman. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Dulunya kelas 1 siapa di buku itu? Begitu ya, ya. Itu contoh. Ini ke kelas 5 nih, selalu bersikap positif. Berarti pikirannya apik terus, nggak pernah berpikiran buruk. Kemudian senantiasa menjadi yang terbaik, atau jadi yang terburuk ya. Selalu bersikap jujur, jangan dari bohong. Kan seperti itu. Paling aneh misalnya. Jangan tidak jujur. Misalnya pembawa ya paling aneh. Jujur seperti itu. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas yang dikerjakan. Kemudian senantiasa membantu, saling berkolaborasi, bergotong. Itu contoh. Sekarang dari problem-problem tadi permasalahan tadi, ini pada dipengaruhi oleh 5 kebutuhan manusia ini. 5 kebutuhan manusia ini yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu diantaranya perutnya misalnya. Kebutuhan kan akan sandang, papan, pangan tercukupi. Insya Allah akan menjadi tenang dan tidak akan terjadi permasalahan. Kalau tidak tercukupi maka apa yang terjadi? Contoh tadi ya, terjadi penyimpangan, terjadi permasalahan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya di rumah orang tuanya sudah berotong misalnya, dia akan mencari siapa yang menyayanginya. Kalau lingkungan yang menyayanginya maka dia akan keluar. Belum tentu lingkungan itu baik, tapi jika dia menyayangi maka dia akan keluar untuk mencari orang yang menyayanginya dan mau diterima. Contoh ini, anak pang itu juga mereka di rumah mereka tidak nyaman, mereka tidak disayang, makanya dia keluar untuk mencari orang yang menyayangi dan menerimanya. Itu juga contoh, tapi itu contoh yang tidak baik. Makanya kita sebagai pendidik, mari kita menjadi kasih sayang kepada semua siswa kita agar mereka itu merasa diterima. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Manusia itu butuh kebebasan, butuh pilihan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, penguasaan. Yang selanjutnya, ini dunia luas 4 khusus dalam pikiran. Nah selanjutnya, Bapak Ibu, 5 posisi kontrol kita. Nah ini adalah posisi kita sebagai guru. Manakah posisi kita? Sebagai penghukumkah? Atau membuat rasa bersalahkah? Atau menjadi teman? Atau menjadi pemantau? Atau menjadi manajer, Bapak Ibu? Kira-kira
Kalau yang menjadi penghukum, apa sih yang jadi penghukum? Penghukum itu adalah suka menghardik atau menyakiti. Contoh tadi ya, karena kamu tidak mengerjakan PR, lari 100 kali di lapangan. Itu contoh penghukum. Apa efeknya Bapak Ibu? Efeknya bersifat agresif dan mengulangi kesalahan. Karena apa? Alah, kalau nanti lari loh, sudah lari ya tidak. Dianggap selesai, tidak ada penyelesaian. Kemudian guru membuat rasa bersalah. Nah, ini guru bersama mengungkapkan kekecewaan. Nah, tapi efeknya apa Bapak Ibu? Merasa bersalah, merasa gagal, dan anak merasa rendah diri. Kemudian yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Nah, guru menguangkan alasan-alasan. Nanti kalau kamu terlambat terus saya dimarahi kepala sekolah dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti kalau saya tanya orang tuamu bagaimana, nah itu merasa menjadi teman. Efeknya bagaimana? Murid akrab dengan betul, murid senang dan akrab dengan guru. Namun murid menjadi lemah dan tergantung pada guru. Yang keempat yaitu pemantau. Apa itu pemantau? Guru menghitung dan mengukur. Oh, kamu sudah terlambat 5 kali, harus lari 50 kali. Nah, kemudian efeknya apa? Memahami konsekuensi yang dijalani, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Yang kelima ini yang terakhir yaitu manajer. Guru mengajukan pertanyaan agar nyambut memiliki tanggung jawab untuk mencari jalan keluar dan permasalahannya. Nah, ini yang dicocok kita lakukan yaitu di posisi manajer. Nah, kenapa kita menggali apa sih alasannya kok anak itu tidak mengerjakan PR, tidak telat, terlambat masuk. Nah, alasannya apa? Kemudian carikan solusi. Kapan dimulai? Seperti itu. Dia bukan seorang penghukum. Kira-kira Bapak Ibu di posisi manakah sih yang sering kita lakukan? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer di Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita mampu menjadi pendidik yang mampu memposisikan diri sebagai manajer. Ini contoh kasus. Nah, ini contoh kasusnya penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan. Buat rasa bersalah. Guru memberitahu kamu guru kecewa dan lain sebagainya. Kemudian manajer, apa yang kamu tahu kesalahanmu kira-kira? Bagaimana kamu perbaikinya? Nah, itu contoh yang baik. Menanyakan kenapa sih kok terlambat, solusinya apa? Nah, menyadarkan bahwa semua orang itu pernah bersalah, tidak bapak ibu guru, tidak anak. Nah, agar murid ini mulai keyakinan diri, menanyakan keyakinan bahwa gimana sih keyakinan pertama masuk kelas ini. Selanjutnya posisi paling ideal tadi ya, manajer. Selanjutnya restitusi atau segitiga restitusi. Bagaimanakah penerapannya? Segitiga restitusi apa sih? Suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini kurang bertanggung jawab gitu Bapak Ibu. Nah, bertanggung jawab. Tahapannya apa saja? Tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Dalam tahap menstabilkan identitas ini ada beberapa tahapan yang kita lalui, yaitu tadi menanyakan kenapa kamu terlambat. Semua orang. Nah, kemudian validasi tindakan, divalidasi. Nah, terlambatnya itu karena apa? Kemudian menanyakan keyakinan, carikan solusi, carikan meyakinkan bahwa dirinya semua orang pernah bersalah dan solusinya apa. Kemudian tahap menstabilkan. Nah, pada prinsip ini membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan sehingga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu validasi tindakan. Pada tahap validasi tindakan,
validasi tindakan. Validasi tindakan yang kedua tadi. Nah, ada videonya ya. Nah, tahap yang kedua yaitu validasi tindakan. Selanjutnya, Nah, yang ketiga itu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu berdasarkan diri membuat kesalahan ada. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, murid diberikan pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dari dalam dirinya. Nah, agar bagaimana? Agar mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah tadi. Nah, Bapak Ibu, ini contoh penerapan yang telah saya lakukan. Mudah-mudahan minta koreksinya. Sudah benar sekali yang saya lakukan seperti ini.
Terima kasih telah menyimak video ini. Kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari video yang tadi mohon tanggapan dan masukannya. Apakah ada yang kurang dari penerapan teori segitiga restitusi? Mohon Pak Erik dengan tanggapannya, Pak. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau menurut saya dari video yang sudah ditampilkan dari Pak Mokas itu sudah bagus karena apa? Dari segi dari restitusi tadi ketiga-tiganya mulai dari menstabilkan identitas, terus memvalidasi, terus yang ketiga itu ada semua dari tahapan 1 dan tahapan pertama yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tidak ada salah dan menanyakan keyakinan kelas yang ada di kelas panjenengan sudah bagus Pak. Kalau menurut saya itu sudah bagus. Dan kalau saran saya pada saat rekaman suaranya kurang begitu jelas Pak. Suara saja kalau menurut saya kekurangannya kurang sempurna. Alangkah lebih baiknya mic-nya atau audionya lebih bagus lagi nanti biar lebih jelas. Seperti itu Pak Bupati. Oke, terima kasih Pak Erik atas masukannya. Berarti sudah mencakup semua tahapan ya Pak ya? Sudah, identitas, validasi pijakan maupun keyakinan. Hanya pada alat untuk merekamnya mungkin yang kurang bagus Pak. Jadi memang apa adanya Pak, bukan ada apanya. Apa adanya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin dari Bu senior saya mungkin dua tim mungkin Bu. Ini khusus video yang restitusi tadi Pak atau boleh ke Keseluruhan boleh dari awal sampai akhir tentang destinasi ini. Monggo Bu, kami persilahkan ya, untuk merefleksikan tentang apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih Bu. Oke, mungkin untuk yang penerapan sertifikat restitusi tadi sudah disampaikan oleh Pak Erik. Saya setuju dengan Pak Erik tadi. Hanya untuk suaranya tadi kurang kurang jernih untuk ya Pak, kurang fokus seperti itu suaranya. Karena apa adanya. Ya. Kemudian di kesempatan ini saya ingin bertanya Pak, boleh ya Pak ya? Oke. Tadi kan sudah dijelaskan tentang dasar 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, kemudian tentang hukuman dan hadiah seperti itu ya. Gitu. Di sini saya kan mengajar kelas 2. Betul. Apakah tadi kan kalau di dalam IKM ini kan menekankan tidak menggunakan imbalan, hadiah serta hukuman seperti itu. Apakah penggunaan hadiah sebagai bentuk penghargaan itu kan memang tidak baik ya Pak, apalagi bersifat ketergantungan. Tapi kalau itu misalkan sebuah reward atau penghargaan kecil, apakah itu juga disebut sebagai hadiah? Misalkan saya kelas rendah, anak kelas rendah itu kan juga cenderung masih membutuhkan suatu penghargaan ketika dia melakukan suatu hal yang positif sebagai bentuk motivasi, semangat untuk menjadi lebih baik seperti itu. Contohnya itu kan ya itu tadi, misalkan dalam bentuk reward yang simpel dan sederhana saja, diberikan tepuk atau diberikan jempol, tidak melulu soal hadiah yang berupa barang. Ya, apakah misalkan boleh adakah batasan-batasan tertentu ataukah memang hal sekecil itu pun tidak baik untuk anak didik? Itu saja sih Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rosin Nadira telah menanyakan tentang apakah baik memberikan penghargaan. Ya. Terima kasih. Tadi izin dijawab ya, sudah disempurnakan berbeda yang lain.
penghargaan kalau yang sifatnya kecil seperti itu tidak beda. Nah, mungkin hanya sekedar reward, tepuk tangan atau bintang, tapi tidak dari konteksnya gitu. Konteksnya apa? Kalau mengerjakan misalnya terlambat, kita beri tepuk tangan kan tidak bagus, ya kan seperti itu. Tapi kalau untuk mengerjakan dapat menyelesaikan tugas dengan bagus, dengan tepat waktu misalnya, kita kasih ucapan selamat, kemudian kita kasih bintang, itu pun kalau menurut saya sih tidak masalah. Yang penting kalau menurut saya jangan jeda. Kalau jeda akan menimbulkan iri hati, ketergantungan. Kalau semacam masih apa itu rewardnya tepuk tangan, kemudian bagus, itu pun kami malah setuju. Itu justru malah menghargai hasil karya anak seperti itu. Tapi yang penting tadi karena kesalahan kita beri hadiah, itu yang tidak pas. Monggo bisa ditambahkan Bu Siti Hatimah, monggo Bu. Ya, terima kasih Pak Erik, mau bisa tambahkan Pak Erik? Cukup Pak. Oke, terima kasih. Kalau cukup, Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah pemaparan kami tentang budaya positif. Tadi sudah sampai tuntas tentang validasi tindakan sampai keyakinan, sampai mendengarkan contoh yang telah kita praktekkan. Ya, Bapak Ibu ya. Demikian dari saya. Apabila saya dalam menyampaikan diseminasi budaya positif ini banyak kekurangan, banyak kekhilapan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, kami manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat kita implementasikan di sekolah SD Negeri 2 Brewok sehingga dapat menjadi SD yang lebih maju, lebih baik lagi. Mudah-mudahan itu harapan kita semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Semoga dapat memberi manfaat kepada kita hasil video Gemiring Lor. Sebelum acara ditutup, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Demikian acara kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Salam. Ya, kenapa terlambat? Selamat pagi Mas Lutfi. Pagi Pak. Selamat pagi ya. Mas Lutfi tahu nggak kenapa dipanggil Pak Bud kantor? Tahu Pak, saya terlambat berangkat sekolah. Terlambat ya? Iya. Oh ini sampai bajumu ini belum dibetulkan ya? Oh iya, terima kasih Mas Lutfi. Tadi berangkat jam berapa? Saya berangkat jam setengah 8 Pak. Setengah 8 ya? Masuknya sekolah itu jam berapa? Masuk sekolah jam 7. Jam 7 ya, jadi kamu terlambat sampai 30 menit ya? Itu termasuk perbuatan yang baik atau tidak? Tidak ya? Berangkat ke sekolah seharusnya itu
sebelum jam 7. Nah, tidak apa-apa Mas V, yang namanya manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Termasuk Pak Guru juga itu pernah berbuat kesalahan. Namun belajar dari kesalahan itu, mari kita cari solusinya supaya Mas Lutfi tidak berangkat terlambat lagi, itu ya Mas. Coba cerita sama Pak Guru. Akhir-akhir ini Mas Lutfi kayaknya sering berangkat terlambat ya. Coba ceritakan Pak Guru, kenapa kok terlambat? Kok sampai bisa tidur kemalaman itu karena belajar atau apa Mas Lutfi? Sampai jam berapa itu mainnya? 11 ya? Saya dengar sampai larut malam ya bermain HP-nya ya dengan teman-temannya. Kemudian kira-kira itu baik apa tidak Mas Lutfi? Oh, berangkat sekolah ya. Kemudian yang Mas Lutfi lakukan itu dalam kesepakatan kelas kita. Kesepakatan kelas kita di awal pelajaran itu keyakinan kelas apa yang Mas Lutfi langgar? Disiplin ya. Kalau tidak disiplin maka akan timbul sebuah permasalahan baru ya. Disiplin itu penting nggak Mas Lutfi? Penting ya. Mas Lutfi yakin bahwa disiplin sangat penting supaya tidak terlambat lagi. Mas Lutfi ingin tahu gimana caranya supaya Mas Lutfi berangkat tidak terlambat lagi. Tidur di awal dan mengurangi bermain HP. Kira-kira tidur awalnya itu jam berapa Mas Lutfi? Jam 8 ya. Bagus Mas Lutfi. Selain tidur lebih awal dan tidak bermain HP, kira-kira apalagi yang dapat Mas Lutfi lakukan supaya bisa bangun lebih pagi? Menyalakan alarm, Pak. Menyalakan alarm ya. Oke. Kira-kira Mas Lutfi mulai kapan akan mulai tidur lebih awal, mengurangi bermain HP dan menyalakan alarm? Insya Allah hari ini. Insya Allah hari ini ya. Terima kasih Mas Lutfi. Saya mendoakan Mas Lutfi lah supaya bisa disiplin dan menghargai waktu dengan tidur lebih awal, mengurangi bermain HP. Apalagi bermain HP itu kan tidak penting ya, karena dapat mengurangi intensitas belajarmu di rumah. Mas Lutfi berangkat bisa tepat waktu, tidak terlambat. Insya Allah Mas Lutfi kalau disiplin akan menjadi anak yang pintar. Terima kasih ya Mas Lutfi ya. Ya sudah, kalau begitu boleh masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Lutfi Al-Masami, siswa kelas 6 STM. Saya siswa sering yang berangkat ke sekolah. Setelah saya berdiskusi dengan kelas, saya akan berusaha untuk berangkat sekolah kan terlambat. Itu lebih awal antara jam 8 sampai jam 9. Kan berusaha mengurangi bermain HP. Terima kasih Pak Mukas atas bimbingan dan masukannya, semoga bisa bermanfaat untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan Lutfi. Selamat pagi Vivi. Vivi tahu kenapa dipanggil Pak Lutfi? Tidak tahu.
Tadi ulangan ya. Iya. Tadi ketika pas ulangan, Pak Guru melihat, Pak Guru mengamati, Vivi melihat jawaban temannya. Betul apa tidak Vivi? Betul ya. Nah, melihat jawaban temanmu itu perbuatan baik atau tidak Vivi? Tidak nih, Pak. Nah, atau mencontek itu tidak baik ya Vivi ya. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Begitu juga dengan Pak Guru ini pernah melakukan perbuatan yang salah. Namun di sini Pak Guru tidak mencari siapa yang salah. Pak Guru berusaha membantu Vivi untuk mencari solusi supaya Vivi tidak mencontek lagi. Seperti tadi, ya. Kira-kira apa alasan Vivi kok tadi tidak bisa mengerjakan malah menyontek? Tadi malam tidak belajar, Pak. Kenapa tidak belajar Vivi? Main HP Pak, terus tidur. Main HP tertidur sampai pagi ya. Vivi ingat kesepakatan apa yang kita buat ketika masuk ke kelas 6 yang Vivi langgar kali ini? Tadi Pak, Apa? disiplin yang jujur saat bertindak. Nah, tadi Vivi dalam mengerjakan tidak jujur ya. Karena apa? Menyontek hasil pekerjaan teman-teman. Vivi yakin bahwa jujur itu baik untuk diri kita. Tadi Pak, Yakin. Kalau Vivi yakin bahwa kejujuran itu penting, kira-kira apa yang harus dilakukan Vivi supaya tidak mencontek saat ulangan? belajar mengerjakan sendiri semampunya dan berdoa, Pak. Belajar ya, bagus. Yang kedua mengerjakan soal sendiri semampunya. Yang ketiga berdoa ketika setelah sholat dan lain sebagainya ya. Kemudian benar tadi yang dikatakan Vivi, apa yang harus dilakukan agar tidak mencontek lagi itu sudah benar ya. Belajar, mengerjakan sendiri semampunya dan berdoa. Kalau Vivi yang Vivi katakan tadi itu memang mau dikerjakan, kapan mulai dikerjakan Vivi? Hari ini, Pak. Hari ini ya. Baik, Vivi mulai hari ini akan melakukan apa yang Vivi katakan tadi ya, supaya tidak mencontek lagi, supaya jujur dan disiplin. Baik Vivi, terima kasih. Pak Guru hanya bisa mendoakan supaya Vivi bisa menjadi anak yang lebih baik lagi dan anak yang solehah. Saya jadi kebanggaan orang tua. Kalau gitu, Vivi sekarang boleh kembali ke kelas. Terima kasih Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Vivi, siswa kelas 6 SDN 2 Penyerang. Saya senang dalam berdiskusi dengan Pak Guru. Saya jadi tahu tindakan menyontek itu termasuk tindakan yang tidak disiplin dan tidak itu dengan bertindak. Karena tindakan itu merugikan orang lain. Saya akan berusaha disiplin dan jujur dalam bertindak dengan belajar lebih giat dan mengerjakan pekerjaan semampunya. Terima kasih Pak Muklas atas bimbingan dan masukannya, semoga bisa bermanfaat untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video kami pemaparan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.